Karena tidak ada kekuasaan, maka masuknya Kiai Hasyim ke Jepang ke dalam Sumubu menjadi embrio Dokuretsu Zumbitu Shakai, Dokuretsu Zumbi Inkai yang difasilitasi oleh Tezimaeda Panglima Perang Jepang yang ada di Indonesia. Walaupun Kiai Said disia-siakan, kita tetap Najib Burhani. Nama Muhammadiyah susah diingat orang NU. Akhirnya apa yang terjadi? Kiai Wahab keluar dari Masyumi. Bulinya kayak apa waktu itu kalau kita ingat pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mbah Yai dan para sesepuh, Yai Said, para kiai yang hadir yang saya hormati. Ini tadi para profesor dan para doktor. Jadi mungkin saya yang nggak sekolah sendiri. Jadi membicarakan Indonesia dan hari ini kan membicarakan dodol ketemu dodol gitu. Barang mateng ketemu barang mateng. Barang jadi ketemu barang jadi. Ini kalau ngoplosnya nggak pinter, nggak bisa dimakan. Susu enak sama mbako enak itu kalau dioplos nggak ada orang mau. Susu enak banyak yang mau, mbako enak banyak yang mau. Tapi kalau dioplos ya, lah Nusantara dan Islam ini kan sama-sama barang jadi sudah. Nusantara itu sudah jadi semenjak belum kedatangan Islam sudah lengkap. Jadi Nusantara ini bukan barang baru, lengkap sudah. Agama ada, politik ada, ekonomi ada, multikultural juga ada, multiras juga ada. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu sudah ada di Indonesia. Paling semuanya lengkap di sini. Nah, Islam itu juga sudah barang jadi. Islam bukan sesuatu yang baru trial and error, sudah jadi. Sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah jadi. Terus ketemu. Kita nggak bisa bayangkan tukang modifikasi yang kalau nggak canggih mempertemukan mobil jadi sama mobil jadi itu susah. Kalau mobil mogok sama mesin jadi gampang. Ini barang jadi ketemu barang jadi. Makanya kita bersyukur yang datang ke sini itu kelasnya wali. Bukan kelasnya ulama biasa, wali yang datang itu. Yang konsultannya itu bukan, jadi dikatakan oleh Profesor Nasaruddin Umam, yang konsultannya itu bukan semata-mata teks. Konsultannya itu barang gaib semua. Dia kan wali, makanya disebut wali songo apa? Konsultannya wali. Wali itu siapa? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Wali semua. Makanya sistem kreasi di Indonesia itu out of the box. Keluar dari satu kelaziman yang ada. Tiba-tiba seorang alim datang ke sini disamakan sama kebu, itu kan nggak masuk akal. Karena namanya tiba-tiba kiai. Yang di situ ada kebu Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Ini enggak ada rumusnya. Kalau rumus kamus enggak berani. Kok bisa tiba-tiba orang tadi aja masih diperdebatkan tentang ukhuwah basyariyah sama ukhuwah insaniyah. Ini perdebatannya enggak ada. Siapa yang memperdebatkan kok tiba-tiba ulama jadi kiai? Sa'alim Kiai Said ya tetap aja kiai. Makanya dan dia bukan bahasa Arab. Makanya kalau kumpul dijamakkan menjadi kuyaha, ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Anak kiai tiba-tiba disebut Gus. Ngumpul dijamakkan jadi gawagis. Ya enggak jadi.
Lah ini kan out of the box. Out of the box. Ya, keluar dari kotak pada umumnya. Tiba-tiba terus Allah namanya pangeran. Lah pangeran ini kan nama anak raja. Gusti anak raja. Lu ini orang nekat mosok berani mendudukkan Allah pada satu nama yang sangat manusiawi. Ini kalau konsultannya kitab takut dan sampai sekarang masih pangeran. Asyhadu anna kseni ingsun alla ilaha ing yen ta ora ana pangeran. Kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Angin Gusti pangeran, angin Gusti. Ini kan enggak berani lah sekarang. Mau bawa bendera merah putih aja enggak berani kalau enggak la ilaha illallah. Jadi ini kan harus dinampakkan. Keluar dari itu semua. Karena apa? Barang jadi ketemu barang jadi. Tidak mudah. Cerita tentang air mengalir, gudangnya di sini air mengalir. Cerita tentang buah-buahan, surga di sini cipluan aja banyak di sawah. Cerita tentang banyak perempuan di akhirat sana. Orang sini pusing kalau punya banyak perempuan. Karena satu aja cerewetnya luar biasa. Loh itu di sini, jadi terminologi dasar memang enggak mudah. Karena barang jadi ketemu barang jadi. Itu cerita walayakhudhu ala ta'amil miskin, di sini sudah mangan orang mangan kumpul. Sudah makanan itu hal yang biasa dan setiap ngumpul pasti dikasih makan. Hanya kali ini aja enggak dikasih makan. Jadi barang jadi. Ketemu lakum dinukum waliyadin, kita gudangnya. Rukunlah antar sesama agama, agamamu, agamaku, agamaku, agamaku. Ini udah selesai di sini semenjak tahun 820, udah selesai. Ketika perang antara Wangsa Sailendra sama Wangsa Sanjaya, satu Hindu, satu Buddha. Sudah selesai. Sehingga bangsa Sanjaya yang waktu itu Panukuh nggak mau jadi raja, pergi ke India mencari ilmu arsitektur. Yang Sailendra rajanya Garung semakin keras. Kan gitu. Yang Hindu dihabisi, gelarnya Semaratungga. Akan tetapi begitu kuat mau bikin candi nggak bisa karena nggak punya arsitek. Cari Panukuh tersebut atau Gunadarma, bikin candi. Buddha tapi nuansanya Hindu, namanya Sambarapudura. Jadi kalau dikatakan Candi Borobudur karya Nabi Sulaiman, kayaknya kurang tepat. Itu hanya peralihan bahwa biar nanti orang Yahudi datang ke sini enak karena menagih tempat nenek moyangnya kan gitu aja. Nah makanya setelah itu rukun, apalagi terjadi pernikahan antara si Pramodawardhani sama Panukuh, bergelar Rakai Pikatan, jadi raja di kerajaan Buddha. Balaputra Dewa pulang ke Palembang udah beres, tidak ribut agama, Sriwijaya besar. Kawasan timur Sindok tidak ribut agama, semua besar, Singasari besar, Majapahit besar, sampai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah saling menjaga dari dulu, makanya kalau ada banser jaga gereja nggak usah pusing, itu warisan asli bangsa Indonesia. Ini kan, itu dari dulu sudah. Makanya kalau banser kemarin diolok-olok, sekarang yang olok-olok pusing mau olok-olok. Karena radikal kanan menyerang New Zealand, sekarang masjid New Zealand dijaga sama orang Nasrani. Yang sana dipuji-puji, yang sini diolok-olok. Emang orang aneh. Jadi ini sudah jadi semua. Mau berbicara kekuasaan lengkap. Di sini sudah ada raja, sudah ada hamba. Sudah ada kawulo, sudah ada gusti. Cuman Islam kan nggak bisa masuk. Tawarannya apa? Ya sistem yang ada di dalam kaum muslimin yang egaliter namanya musyarakah. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama masyarakat. Lah kalau sudah musyarakah, masyarakat nggak ada raja, nggak ada hamba. Harus saling setara. Nah yang punya konsep kesetaraan itu siapa kalau bukan Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka hilangnya raja hamba dilebur menjadi ra'iyah. Dan kita pakai sekarang bahasa rakyat. Siapa yang bisa pakai itu seluruh dunia? Kayaknya nggak ada dunia Islam yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya kalau bukan ulama Indonesia.
Lah itulah makanya waktu itu saya katakan sama Bapak Presiden, nggak ada kafir di Indonesia karena ro'iyah sudah. Kalau kafir ini kan menyerang, nah kalau rukun itu dhimmi. Nah kalau sudah hidup bersama saling bertanggung jawab, ya sudah ro'iyah. Cuman orang kadang belum sadar karena yang hamba masih boleh bilang ambo, yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang abdi masih boleh bilang abdi di Sunda, yang pukulun masih boleh bilang ulun, yang hamba sahaya masih boleh bilang saya. Jadi nggak kerasa loh, itu wali kalau mengerjakan sesuatu nggak ada yang kerasa. Ro'iyah ngumpul pakai demokrasi. Sistemnya ada dalam Quran, wasyawirhum fil amri, maka kumpulnya ro'iyah namanya musyawarah. Kalau kumpul ya jangan menang-menangan sendiri, yang rukun, saling berbagi. Lah itu bahasa Al-Qur'annya kan majelis, tafassahu fil majalis, maka kedudukan musyawarah namanya majelis. Ngangkat pemimpin apa? Wasi'a kursius samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Cuman karena yang mendesain ini semua adalah para wali, maka teritori yang terdesain dengan sistem ini disebut wilayah. Karena al-wali meninggalkan wilayah. Dan bahasa-bahasa tadi bukan bahasa tongkrongan, tapi bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang nggak main-main. Loh kok bisa begitu? Wali kok. Sekali lagi, maka desain Indonesia itu desainnya para wali. Makanya hampir seluruh desain kita ini menggunakan desain para wali. Wali itu konsultannya Allah. Makanya ya rukun. Bareng-bareng. Sekarang begitu orang tidak mengikuti desainnya para wali, pasti terlempar dari sistem kehidupan Nusantara. Pasti terlempar dan konslet. Apalagi yang tidak mau ke wali. Apalagi yang dibilang sama Kiai Said orang berjenggot, goblok itu. Itu kan karena Kiai Said waktu itu saya ingat ada Wali Songo disebut nggak ada. Yang menyebutnya jenggotnya panjang, maka disebut sama Kiai Said orang memang jenggotnya panjang goblok. Akhirnya dia bales, Kiai Said yang goblok, Wali Songo aja jenggoten kok. Pengikut Wali Songo mengatakan orang berjenggot itu goblok. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Ini kan ini out of the box. Makanya kita nggak bisa. Maka siapapun hari ini yang masih menggunakan prinsip para wali, dan itu Nahdlatul Ulama, selagi masih menggunakan strategi para wali dalam wilayah, itu artinya akan ada kesamaan sistem. Ini nggak susah sebenarnya kalau dulu. Karena apa? Mathaluhum fit Taurat atau mathaluhum fil Injil kazarain. Seperti tanaman aja ya, jadi nanem gitu aja. Sawahnya orang ditanami ya biar nggak ribut, maka pakai bahasa yang ada. Allah pangeran, musola, langgar. Syekhun ustadun, kiai, tilmidun, muridun, murid. Akhirnya sama kayak sekarang kan. Kita masih menggunakan cara itu. Yang pertama datang aqua, sampai sekarang siapa apapun bentuknya aqua. Aquamu apa? Ades. Aquamu apa? Aku nuh, kan biasa. Jadi di sini nggak ada hak paten apa, nggak ada paten istilah. Sanyomu apa? Sanyo kudap, biasa aja. Kalau di sana ribut, ini istilahnya mesti begini. Enggak, di sini biasa aja. Bahkan softtekmu apa? Enggak ada istilahnya. Ini kan persis kayak ibu-ibu nggak pernah mempersoalkan. Kalau bulan Lebaran seluruh bungkusnya kongwan, tapi isinya bisa rengginang, bisa apa saja. Nah, Indonesia itu begitu. Indonesia itu begitu. Jadi, nah sekarang yang berbicara tentang itu tinggal NU. Makanya NU kalau sudah berbicara wilayah, nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Yai Hasyim kalau sudah berbicara wilayah, kerjasama dengan Jepang pun ditempuh. Dibully, pasti dibully. Mau kerjasama dengan penjajah datang. Tapi nggak ada yang nyangka, habis kerjasama. Tanggal 13-14 Hiroshima Nagasaki dihancurkan sama sekutu. Powerless, tidak ada kekuasaan. Karena tidak ada kekuasaan, maka masuknya Kiai Hasyim ke Jepang, ke dalam Sumubu, menjadi embrio Dokuretsu Zumbi Tushakai, Dokuretsu Zumbi Inkai, yang difasilitasi oleh Tezimaeda, Panglima Perang Jepang yang ada di Indonesia. Baru orang mengatakan, oh benar. Begitu jadi Indonesia, semua rebutan. Ada yang menanamkan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. NU duluan menghapus itu.
Makanya ada kelompok yang mengatakan negeri ini negeri tauhid. Maka ketika suku datang mereka berlepas tangan. Akan tetapi Kiai Hasyim bertanggung jawab bikin resolusi jihad. Dan di Surabaya lah maka pertarungan itu ada. Karena yang lain dilepas. Kemudian kelompok ini masuk lagi. Membuat kekuatan baru lagi. Karena menganggap negeri ini negeri tauhid. Akhirnya apa yang terjadi? Kiai Wahab keluar dari Masyumi. Bulinya kayak apa waktu itu kalau kita ingat pasti. Saya kemarin waktu ngaji di Haflah Lirboyo diceritani sama Mbah War. Mbah War mengatakan tahun segitu Banser diolok-olok itu kupluknya Yai Wahab itu bukaan itu, ubel-ubelnya itu. Kupluknya pasti gambar Palu Arit katanya. Tahun segitu bulinya luar biasa. Tapi begitu 65 semua tahu bahwa NU tidak kemana-mana. Tapi demi apa? Demi bangsa dan negara. Lah sudah seperti itu. Itu citaannya, jadi citaan NU itu sudah citaan wilayah. Karena yang paling bertanggung jawab sekarang adalah NU mengatakan bahwa kami penerus para wali. Jadi ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah teks-teks yang sederhana. Karena wali mengembangkan ilmunya. Nah, mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaqladha fastawa ala suqi wa jibuzra al-yaqidha bihimul kufar. Udah jadi, udah tumbuh betul Islam. Cuman yang baru datang ini kan lupa. Karena dia baru datang, baru berpegang pada waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar, baru di wilayah itu. Rohama ubainahum tarohum ruka'an sujud yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Lagi di situ. Sementara warawali sudah mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil. Ini adalah jet lag gitu kan. Terjadi missing link, ada mata rantai yang hilang. Loh, ini aja. Jadi tugas kita sebenarnya adalah bukan untuk nabrak apa-apa, rawat aja apa yang ada. Nanti toh semuanya akan mengerti bahasa santri sekarang udah mulai mengerti kok. Cuman kita enggak usah deh diolok-olok teman-teman. Nanti kalau mereka kembali sungkan. Udah biasa aja. Dulu Sayyidina betapa antinya. Sekarang mau pakai baginda, nabiyina. Tumpeng antinya kayak apa? Sekarang nasi kotak mau. Jadi kita ini sebenarnya jadi orang tua sekarang ini. Ada anak nakal, gak ada masalah, biar aja. Suwo, betapa antinya suwo. Sekarang mau, tapi rukyah. Alat musik gak mau, sekarang pakai mulut mau. Tum. Tapi itu makanya kan sekarang banyak mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau saya jawab ya kembalilah. Karena kamu pernah pergi. Aku ini belum pernah kemana-mana. Aku belum kemana-mana. Aku masih seperti yang dulu. Ini NU. Jadi NU ini orang tua. Karena penerus para wali. Nggak usah kagetan yang begitu-begitu. Wong itu anak-anak baru belajar. Kan baru belajar, udah biarin aja nggak apa-apa, baru belajar. Namanya juga baru belajar ya kita pahamilah. Walaupun keliru kafaro yukafiru kufron, nggak apa-apa. Orang biasa aja, kasihan. Yang jembar, karena nanti akan kembali menjadi bangsa. Ini sahabat mana tadi? Oh, ini sahabat Burhani ini. Isam Burhani ya. Siapa namanya? Najib Burhani. Nama Muhammadiyah susah diingat orang NU. Iya kan di Muhammadiyah sendiri dulu kayak apa kerasnya. Sekarang sudah mulai melunak. Sudah sama melunak. Sama dan NU masih seperti yang dulu. Belum pernah berubah. Hanya malam hari ini berubah. Gak ada asap rokok. Iya, hanya malam ini. Jadi NU ini orang tua. Orang tua nggak apa-apa, sudahlah diolok-olok nggak apa-apa. Karena ini kan sedang ada pola yang dikenal dengan nama social engineering dan political engineering. Ada rekayasa sosial besar. Kalau kita mau nanam baru kan mesti dibalik dulu tanahnya, cangkul dibalik. Singkal dibalik. Makanya sekarang ada yang Islam semua sama-sama.
Sama, karena memang ada yang mau nanam baru, nggak apa-apa. Ini kan ada yang mau nanam baru. Setelah gagal nanam di Suriah, gagal nanam di Mesir, gagal nanam di Palestina, gagal nanam di Eropa, gagal nanam di Afghanistan, mau nanam ke sini. Cuman telat, sawahnya udah sawah kita. Kan mau nanam. Kita masih lengkap, mau masak, masih daging, masih apa ada. Yang sekarang kan rata-rata mau masak sudah nggak ada daging, nggak ada apa, karena dibid'ahkan semua. Jadi ibarat orang masak kan tinggal tulang. Maka kelompok yang masakannya tinggal tulang, lah ini kan micinnya aja yang digedein. Biar baunya sedap. Nah ini kan mau ke sini semua. Lah ke sini berbicara tentang kekuatan Islam. Islam itu beginilah, Islam illa biquwatin wala quwata illa bijama'atin wala jama'ata illa biimaratin wala imarata illa bita'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Kan semua sedang begitu. Islam kuat kalau ada jam'iyah. Kita sudah punya. Jam'iyah dengan imarah. Kita sudah punya dari PB sampai PC. Imarah bitta'ah. Kita sudah punya ketaatan. Walaupun Kiai Said disia-siakan. Kita tetap. Bitta'atin kita masih punya. La ta'ata illa fi ta'atillah. Ta'at itu hanya kepada Allah. Maka ini harus diruntuhkan, atasnya dulu makan tumpeng, ketaatan kepada Allah dimakan dulu. Bahwa kita nggak taat karena ahlul bid'ah, ahlul tohut, kan runtuh dari atas dulu, gitu. Kita goyang. Nanti kalau ketaatan ini sudah dimakan, baru kemudian imarohnya diajar. Yai Master di liberal kan ini berapa puluh tahun, masih saja sehat. Ini eranya kepemimpinan diajar. Karena masyarakat kalau sudah tanpa pemimpin, ini tanpa ketaatan. Nah, kalau sudah tanpa pemimpin, tanpa ketaatan, jam'iyahnya diruntuhkan. Sehingga mereka bisa nanam jam'iyah baru. Kan itu aja teorinya. Itu namanya political engineering. Loh kan saya harus pakai bahasanya Kiai Master kalau nggak gitu. Iya ya. Ini political engineering yang kita hadapi. Sebuah rekayasa politik yang luar biasa. Mau nanam nggak punya, mau bikin belumbang, sudah belumbangnya sudah ada. Nggak ada isinya. Mau nanam, mau beli biji nggak punya uang. Akhirnya apa? Ya obok-obok belumbangnya tonggone kan cuma itu aja. Nggak tonggone melene zero, pindah. Jadi nggak susah. Nah bagi NU itu kan sudah biasa dari dulu. Nggak ada yang aneh. Makanya udah deh NU ini sabar. Karena Mbah Hashim waktu istikharah sebelum pendirian Nahdlatul Ulama, ayat yang keluar adalah yuriduna ayutfi'u nurallahu biafwahim wa ya'ballah illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang memadamkan cahayanya Allah dan dibiarkan sama Allah dengan mulut-mulut mereka. Kenapa Allah mau menyempurnakan cahayanya? Dan NU diletakkan di illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Maka NU ini semakin ditekan, semakin jadi. Kuburan dimusyrikan tambah rame. Sholawatan dimusyrikan tambah rame sampai bawa bendera begini-begini. Apa aja yang dilakukan itu? Karena memang akeh itu mengkilat kalau digosok. Itu. Nah, kreasi para wali inilah yang membangun ra'iyah, membangun musyawarah, membangun majelis, membangun kursiyun, membangun wilayah. Ini jawaban kenapa Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, dan kenapa kita puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya jawabannya ya cuman itu. Wali, konsultannya di sana. Konsultannya bukan yang dibaca terus dikata persis ya Umar tadi itu. Persis itu. Jadi konsultan wali itu bukan yang dibaca begini. Yang di sana. Khadamnya Quran yang tahu. Ditanya langsung. Itu kan makanya wali-wali itu jangan sembrono. Wali itu kan pelajarannya dikit, duduknya lama. Loh ya kayu ya koyu macam duduknya 3 tahun. Fa innamal usri yusra, innamal usra 25 tahun. Loh makanya kita masih biasa ngicipi. Tapi 2 jam. Ngicip aja kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Loh, itu masih ikro bismi rabbika. Kenapa? Bismillah dengan menyebut
Allah lah istiqra bismi rabbika itu yang paling praktis apa? Tasawuf. Kita masih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Masih begitu. Sehingga akan yang kita baca bismillah ini akan nyumber Ar-Rahman. Kalau nyumber Ar-Rahman pasti ketemu Ar-Rahim. Makanya orang NU ini nggak galak karena nyumbernya Ar-Rahman. Begitu bismillahnya hilang, galaknya luar biasa. Loh, makanya kita ini kalau dengan bismillah mau kamu perdebatkan kayak kita tetap pakai bismillah karena ini kurikulum dasar Iqra bismi rabbika. Makanya orang kalau baca bismillah baca Fatihah bismillahnya hilang ya galak karena nggak punya kurikulum bismillah. Itu siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peperangan dipimpin oleh, nah ini jangan kaget nih. Dipimpin oleh singa dari Cirebon. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama dari Banten Menes Kiai Abdurrahman, dari Bogor Pagentongan Kiai Abdul Hamid, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon dicari oleh tiga orang ini punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kiai Hasyim Asy'ari, di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Baca ayat ini enggak ya mereka ya? Saya enggak tahu itu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Nggak ada. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fiddin, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makkiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham muhkamah muqayyadah, mutasyabihah, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassah, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis. Harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, mursal, muallal, munkar. Kalau nggak paham ini jangan coba-coba ngaku ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama wa ala ra'sihim Sayyidi wa maulai hadratis syaikh Kiai Haji Atalallahu baqa'ah dhuhral nana wal ummah hadratis syaikh Kiai Haji Muhtadi A'azzahullah hadratis syaikh Kiai Haji Tuan Guru Badaruddin A'azzahullah fi sihatin daimah wasair masyayikh ashab al-ma'ahid ashab at-turuqis sufiyah al-mu'tabarah, ashab majalis ta'lim, para nyai yang hadir, panitia penyelenggara yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia baru saja selesai melaksanakan salah satu agenda proses demokrasi
dalam sistem bernegara kita, yaitu mengadakan pilihan umum dan pilihan presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 17 April yang lalu, bangsa Indonesia telah menjalankan amanat agenda tersebut fi amnin wa aman, fi istiqrarin wa tuma'ninah wa sakinah, dengan damai, dengan tenang, dengan tentram, berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kami bangsa Indonesia telah dewasa dalam bernegara, matang dalam berdemokrasi. Matang dalam berdemokrasi karena memang demokrasi sistem bernegara yang kita pilih sesuai dengan ajaran Al-Quran, wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Beda cara prakteknya atau formulanya, tapi demokrasi adalah salah satu perintah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, demokrasi yang kita dambakan, yang telah kita tunjukkan kepada dunia internasional, demokrasi yang beradab, yang berbudaya, yang berakhlak. Percuma kita berpolitik, percuma kita bernegara, bahkan percuma kita beragama, kalau tidak berakhlak, tidak berbudaya, tidak berperadaban. Apalah artinya kita bernegara, berbangsa, bahkan beragama. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Nilai sebuah bangsa adalah akhlak budayanya. Ketika akhlak budayanya hancur, maka hancurlah nilai martabat bangsa tersebut. Bukan hanya ekonomi atau senjata atau teknologinya. Demokrasi jangan dipahami sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, tanpa batas dan tanpa rambu-rambu. Demokrasi bukan semata-mata menekankan pada aspek prosedural dan tidak berorientasi pada pengembangan nilai-nilai luhur, serta tidak mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Prinsip demokrasi haruslah mampu menjaga keutuhan bangsa, menciptakan keadilan dan memberikan kesejahteraan pada rakyat. Demokrasi harus menjaga kebersamaan dalam kebinekaan, memperhatikan prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kemufakatan yang mencerminkan keragaman bangsa dan tidak semata-mata berdasarkan mekanisme pemilihan one man one vote, serta menjamin kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu demokrasi yang kita dambakan. Oleh karena itu, mari kita ngambil pelajaran sangat berharga. Mengapa umat Islam hilang dari Andalus Spanyol? Padahal sudah bercokol 800 tahun dengan melahirkan ulama-ulama besar. Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Zaidun, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi. Itu semua ulama dari Spanyol. Tapi Islam hilang dari Spanyol. Ketika umat Islamnya berpecah belah, mengikuti hawa nafsu, kepentingan kelompok masing-masing, dengan mendirikan Taifiyah, negara atau kecil-kecil, masing-masing satu sama lain, bermusuhan satu sama lain, saling iri, bahkan saling perang saudara terjadi di Spanyol. Maka mudahlah dicaplok Andalus oleh Isabella. Dari suku Goth, habislah Islam dari Andalus, terakhir dengan Panglima Hani, yang terakhir pimpinan Islam yang mati, fi bilatis syuhada, dalam hamparan para syuhada di istana Al-Hamra. Nggak pernah baca sejarah sih, aduh Masya Allah. Bacanya cuma mujibatul ghusl arba'atun, irtiqal khitan wa lam nunzilat terus bacanya. Sekali-kali baca sejarah. Apa kita mau seperti Spanyol? Apa kita rela kalau Indonesia seperti Andalus?
hancurlah Islam dari Andalus. Saya bicara di sini bukan bicara politik praktis, tapi politik kebangsaan, politik konstitusional, politik yang kita dambakan bersama. Kemudian, para ulama yang hadir ini mempunyai tanggung jawab dua. Punya tanggung jawab dua, mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah, yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makkiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham muhkamah muqayyadah, mutasyabihah, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassah, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis. Harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, mursal, muallal, munkar. Kalau nggak paham ini jangan coba-coba ngaku ulama. Itu baru yang berkaitan Quran dan hadis. Belum ijma', qauli dan sukuti. Belum qiyas, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Belum ilmu kalam. Zatullah wa sifatuh. Hubungannya apa dengan zat dan sifat? Sifat yang wajib berapa, yang mustahil berapa, yang jaiz berapa? Apa itu ta'aluk soluhi? Apa itu ta'aluk tanjizi? Ya Allah, dikira gampang apa ulama? Alah, nggak usah jauh-jauh, ilmu tajwid saja. Idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf qalqalah. Ya Allah, itu aja kalau nggak paham bukan ulama itu. Siapa pengarang ilmu tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa pengarang ilmu nahwu? Imam Sibawayh. Siapa yang mengarang harokat fathah dhamma kasrah? Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa yang menggagas titik? Titik 1, titik 2, titik 3. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa pengarang ilmu balaghah? Amr bin Ubaid. Siapa pencetus ilmu kalam? Wasil bin Atta. Siapa pencetus ilmu tafsir yang sempurna? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, panjang ini, nggak bisa. Dikira cukup 2 minggu sankilat apa? Itu ulama. Ya, walhasil itulah kira-kira itu. Mutafaqih fid din. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala diberikan untuk umat. Membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam, pintu rumah kiai terbuka. Hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai informal leader, sebagai pemimpin yang non formal, menerima segala tamu, semua masyarakat mengadu. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada orang mau bercerai, dinasehatin, jangan. Istri saya galak, Yai. Ya udah, kalau terpaksa kawin lagi saja, itu jangan cerai. Enggak, itu kata kiai, bukan kata saya, bukan kata saya kan. Jadi kepolisian pun sangat terbantu dengan peran ulama yang selalu membimbing, mengayomi,
memelihara masyarakat. Kalau ada musibah, yang sabar. Jangan putus asa. Yang sudah meninggal, korban musibah, kita doakan. Ke depan harus optimis, roja, ila rahmatillah. Itulah ulama. Gak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Gak ada. Suatu ketika, ada seorang sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Bisod ya, Hasin. Kalau Sin Husain bacanya. Kalau Sod Hasin bacanya. Al-Hasin Al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, dituturi, diajak masuk Islam, tetap nggak mau. Anaknya ini. Akhirnya habis sabarnya mengancam ayah itu. Kalau kamu tetap tidak mau Islam, saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya dalam masalah agama, turun ayat Al-Quran yang kita semua tahu, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan, ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi dalam masalah agama. Ayah tidak boleh ngancam anak, apalagi sedulur bukan, family bukan. Tahu-tahu sweeping. Para kiai, para asatid, hadirnya saya hormati. Peran ulama dalam hal ini adalah memelihara masyarakat, mengayomi masyarakat, menunjukkan jalan yang benar, memberi contoh qudwah hasanah, bukan beri contoh qudwah sayyi'ah. Para ulama selalu memberikan contoh bicara yang benar, tidak pernah bohong, mengakurkan masyarakat, tidak mengadu domba, berkata apa adanya, kalimatul haq, tidak fitnah, apalagi sampai hoax, apalagi ujaran kebencian. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Jangan ikuti, jangan dengarkan omongan orang kesana kemari, bohong, adu domba, fitnah, ujaran kebencian, manna'il khair yang mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, athim menimbulkan dosa besar. Macam ayat ini enggak ya mereka ya? Saya enggak tahu itu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Aduh ya Allah. Nah. Kemudian peran politik. Sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah, Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang, di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hasyim Asy'ari, di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Apa namanya itu? Shikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon. Sekali lagi, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin. Kiai Solim Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat. Sampai akhir hayatnya, tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar. Punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, setelah dibentuknya panitia
persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa. Itu Wahid Hashim. Dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Kira-kira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian, tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober, ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, nggak, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman, musyawarah, berunding. Gimana ini? Ya dilawan. Yang lawan siapa? Ya siapa? TNI baru saja istirahat perang, masih capek. Jadi gimana? Rakyat yang melawan. Intifadah. Intifadah bahasa Arab artinya ngeroyok lah. Pakai ketepel, pakai kayu, pakai batu, bata. Oke, bagus intifadah. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya berani intifadah siapa? Nah itu. Dicari oleh tiga orang ini. Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, itu yang bisa itu. Maka tiga pemimpin besar ini mengirim utusan bertamu pada Mbah Hashim Asy'ari. Kemudian beliau salam dari Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Beliau bertiga bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air. Bukan bela agama loh, bela tanah air. Kalau nggak ngerti tanah air, lemah kalau banyu, nggak ngerti tanah air, Masya Allah. Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan para ulama dari Banten Menes Kiai Abdurrahman, dari Bogor Pagentongan Kiai Abdul Hamid, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon Kiai Abbas, dari Buntet Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Satori Arjayunangun, dari Indramayu Kiai Sujai Segeran, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Usman, dari Lombok Tengah Guru Faisal. Bertemu tanggal 20 di Tebuireng sampai tanggal 22 Oktober, keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Semua orang wajib membela tanah air. Tidak pandang bulu. Yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, wajib bela tanah air. Fatwa itulah yang terkenal dengan fatwa resolusi Hashim Asy'ari yang bisa menggerakkan masyarakat Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura melawan Nika, kedatangan Nika. Peperangan dipimpin oleh, lah ini jangan kaget. Jangan kaget nih. Dipimpin oleh singa dari Cirebon. Tenang. Namanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Mengambil sebuah markas rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di situ markasnya. Peperangan terjadi, korban sangat banyak, tapi alhamdulillah kita menang. Kiai Abbas Buntet menjatuhkan pesawat 3, hanya dilempar dengan biji tasbihnya. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Tanggal 10 November, hari pertama perang besar itu, Brigjen Malabi, Komandan Nika, mobilnya meledak, asistennya mati, pengawalnya mati, supirnya mati, Malabi pun mati. Yang masang bom di mobilnya Malabi bukan TNI, tapi santri Tebuireng namanya Harun. Sayang Harun tidak lari,
Bahkan mendekat ingin tahu hasilnya seperti apa, dikira mercon. Begitu meledak, Harun pun gugur. Ada lagi santri dari Surabaya namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient, sampai sekarang masih ada Hotel Majapahit itu, masih bangunannya masih sejak lama seperti itu. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Itu Asy'ari namanya, dari Surabaya. Ditembak dari bawah, rupanya pakai akik anti peluru, selamat dia nggak sampai ketembak. Itu sejarah bagaimana para ulama sangat besar kontribusinya dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini. Sekarang sudah merdeka. Panjang kalau cerita peran ulama panjang banget. Nanti ada pemberontak PKI, ada segala macam. Sudah ini singkatnya. Sekarang sudah merdeka. Mari kita bangun negara ini. Kita cintai negara ini. Kita sayang negara ini. Islam mengajak persatuan dan kesatuan. Islam mengajarkan damai. Islam mengajarkan hidup harmonis. Islam anti permusuhan. Islam melarang dendam. Islam melarang fitnah, adu domba, ujaran kebencian. Islam sangat memerintahkan kita berhati besar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena engkau santun, karena engkau ramah, karena engkau berakhlak Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu Muhammad faddan ghalidhal qalbi, congkak, petandang peting-ting, kasar, omongannya kasar, bawa pentung sana kemari, dan faddu min haulik, niscaya orang akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah orang Makkah itu Muhammad. Di dalam Fatu Makkah ini. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk orang Mekah Muhammad yang dulu musuhi kamu. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah menatap masa depan yang lebih baik. Yang kemarin musuh, yang kemarin mengusir Nabi Muhammad, menyiksa para sahabat, bahkan ada yang sampai membunuh para sahabat seperti Yasir dan istrinya Sumayyah, dimaafkan, dimintakan maghfirah kepada Allah, dan diajak musyawarah menatap masa depan yang lebih baik tanpa ada rasa dendam, rasa permusuhan sama sekali. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa menirunya, terutama Ahlul Bait. Harus niru. Kalau saya orang Jawa asli, jangan khawatir. Kalau kita berpegang teguh, percaya dengan syafaat Rasulullah, insya Allah kita akan menghadapi siapapun, akan tunduk yang kita hadapi itu. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal kohul usdu fi ajamiha tajimi walan taro min waliyin ghairu muntasiri bihi wala min aduwin ghairu munqasimi. Burdanu orang patah apa kata Ibrahim. Barang siapa selalu minta pertolongan kepada Rasulullah, maka ketika menjumpai harimau, harimau nanti akan menjadi kucing. Paham betul? Yang tadinya galak akan menjadi lunak. Kalau kita selalu bersama Rasulullah. Intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Walan tara min waliyin ghairu muntasiri. Kamu tidak akan menjumpai kekasihnya Rasulullah yang tidak menang. Dan kamu tidak akan menjumpai musuh Rasulullah yang menang, pasti kalah. Itulah janji Rasulullah SAW. Apalagi menghadapi bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, tidak pantas, tidak layak. Kalau dalam bulan Ramadan nanti kita masih saling mencaci maki, saling ujaran kebencian, saling menfitnah, tidak pantas sama sekali. Mari kita hormati bulan suci Ramadan, syahrul ibadah, syahrul mujahadah, syahrul taqarrub, syahrul tahakkuk, syahrul wusul ilal haqiqah. Mari kita buang rasa permusuhan, rasa kebencian. Mari kita bangun persaudaraan, mahabbah, mawaddah, salam, wi'am, damai, tentram, tenang, hormati satu sama lain. Hasilnya mari kita tunggu tanggal 22 Mei.
apa kata KPU. Kita percaya pada KPU, kita terima kasih pada KPU, kepada Bawaslu, DKPP, bahkan kita doakan yang gugur, KPPS yang gugur dalam menjalankan tugas ini, semoga diterima arwahnya oleh Allah dan diampuni segala kesalahan dan khilafnya. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wa akhudh bi aidikum lima fihi salah wal khair wal barakah wa yahfadkum min ahati wal afat wal mihan wal fitan wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.